Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat, dan orang muda Katolik yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari Minggu ini bagi kita umat Katolik adalah hari khusus, di mana pada hari ini kita mengalami suasana liturgi yang berbeda dengan suasana liturgi hari Minggu sebelumnya. Sebab pada hari ini gereja memulai tahun liturgi baru yang dikenal dengan masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian atau masa persiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menjalani masa Advent ini selama 4 minggu sebelum perayaan Hari Raya Natal. Dalam masa Advent ini, kita sebagai umat beriman ada 2 hal yang kita imani, yakni pertama, kita menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman dalam kemuliaan, dan kedua, inkarnasi Tuhan dalam kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada Hari Raya Natal. Saudara-saudari, dalam tahun liturgi yang baru ini, Injil Markus akan menjadi Injil utama yang diwartakan. Pada hari Minggu Advent yang pertama ini, dalam bacaan Injil, Yesus menasihati kita supaya berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan akan tiba. Maka, apa yang kita lakukan dalam masa penantian ini? Kita sejatinya memiliki sikap berhati-hati dan berjaga-jaga. Bisa juga kita berdoa. Kita waspada terhadap situasi hidup yang sedang kita alami. Melalui bacaan Injil ini, Yesus memberikan contoh seperti seorang tuan rumah yang bepergian dan meninggalkan rumahnya serta menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Para hamba itu pun tidak tahu kapan persis tuan rumah akan pulang. Maka hamba-hamba itu harus memiliki sikap waspada sebelum tuan rumah pulang. Jangan sampai hamba-hamba itu didapatinya sedang tertidur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan hanya pasif, diam dan duduk saja, dan bukan juga membiarkan waktu berlalu begitu saja. Namun, berjaga-jaga berarti melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat, memaknai dan mengisi hari dengan hal-hal yang baik. Saudara-saudari, sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi masa penantian ini? Pertama, kita sebagai umat beriman mempunyai kesempatan untuk mengoreksi kembali sikap-sikap kita selama ini. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Bila tidak, mari kita memperbaikinya kembali. Kedua, kita sebagai orang beriman Katolik mempunyai kesempatan untuk menata kembali cara hidup kita, bagaikan menata sebuah ruangan yang belum rapi. Ketiga, kita sebagai orang beriman Katolik mempunyai hak untuk menerima sakramen tobat sebagai sarana untuk mendamaikan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara-saudari, mari kita mengisi masa Advent ini dengan sikap berjaga-jaga, mengoreksi diri, menata kembali cara hidup, dan menerima sakramen tobat. Memang menunggu atau menantikan tidaklah selalu mudah, namun dibutuhkan kesabaran dan kesetiaan. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita diyakini bahwa Tuhan mencintai kita
dan memberi kesempatan kepada kita untuk mengolah diri. Tuhan itu tetap setia pada janjinya. Maka kesempatan ini kita gunakan untuk menyongsong Tuhan dengan segala usaha dan persiapan, sehingga hidup kita dipersembahkan tanpa cacat dan celah di hadapan Tuhan, seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Demikian para saudara-saudari, mari kita mengisi masa penantian ini dengan melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita layak menyongsong kedatangan Tuhan, dan kita juga bisa menjadi inspirasi bagi sesama. Selamat memulai masa Advent.